Oke, kemarin sudah kita dapatkan bahwa static moment untuk dirinya sendiri sama dengan static moment untuk dirinya sendiri sama dengan 0 ya. Sehingga static moment terhadap sumbu X kan sama dengan A dikali jaraknya Y ini. Ya, bukan Y ini ya. Bukan, tapi Y ini. Ya enggak? X-nya di sini, Y-nya di situ. Tetapi kita lihat, ini adalah fungsi kuadratis. Ya. Kita lanjut ya. Langsung saya taruh di titik beratnya. Ya. Untuk menguji apakah momen inersia terhadap dirinya sendiri, penampang itu ada nilainya. Ya. Jika saya mempunyai Y, di mana dA adalah dy, kalau static moment itu adalah dA dikali Y atau dA dikali X. Nah, kalau momen inersia dA dikali Y kuadrat, dA dikali X kuadrat, jadi lebih naik lagi satu level ya. Ya, jadi untuk static moment perhatikan dia lebih dia lebih banyak satuan panjangnya daripada area. Area kan meter kuadrat. Kalau static moment meter pangkat 3. Ya kan? Kalau tidak BH dikuadratkan atau B dikuadratkan kali H. Nah, kalau momen inersia ini area dikali kuadrat dari titik berat area tersebut terhadap referensi. Ya. Jadi satuannya adalah satuan panjang pangkat 4. Momen inersia itu adalah sumbu ada nggak misalnya A dikali X tapi dikali Y. Kalau ini kan berarti A dikali Y kuadrat karena jaraknya terhadap sumbu X. Ini berarti A dikali X kuadrat. Ada nggak? Udah dikalikan X dikalikan Y. Ada. Disebut IXY. Nah, tetapi perhatikan A dikali X, A saja dikalikan X terhadap dirinya sendiri sama dengan 0. Atau A dikalikan Y terhadap dirinya sendiri kan sama dengan 0. Terhadap titik beratnya sendiri kan sama dengan 0, ya kan? Nah, sama dengan 0. Jadi itu tidak memungkinkan untuk sumbunya berada di sini. Ini tidak memungkinkan apabila tapi kalau gini di sini misalnya
Ada ya? Luasannya ini dikalikan ya, dikalikan ini, dikalikan itu. Ada. Tapi kalau untuk dirinya sendiri nggak bisa. Ya, bagian atas seimbang dengan bagian bawah ya. Ada yang mau ditanyakan, unek-unek apa gitu? Pakai satuan massa nggak boleh? Hah? Pakai satuan massa. Ya. Berarti R kuadrat dm. R kuadrat? dm. Ya. R kuadrat itu berarti dia ditarik ke titik nol. Nah, itu namanya IR. Jadi luas dikalikan dengan R kuadrat. Bukan X, bukan Y, tetapi radiusnya terhadap nol. Itu namanya IR, ya kan? Karena R sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Biasanya itu terjadi untuk lingkaran. Untuk lingkaran itu bukan X kuadrat, bukan IX tapi IY, tetapi IR. Seperti gini kan? Ini kan kemana-mana kan R kan? Jadi ini misalnya ini terhadap R, terhadap jaraknya adalah R. Baik untuk A dikali R maupun A dikali R kuadrat. Ya, untuk statis momen maupun untuk momen inersia. Ya. A dikali R kuadrat. Nih, ya misalnya dia dalamnya bolong ya. Nah, nanti ada konstruksi bawah tanah. Kita bikin subway. Terus mau dilihat kekakuan dari subway itu, ya. Penampangnya apakah dia cukup, ketebalan ini cukup atau tidak, apa perlu ditebalkan lagi sehingga rongga di dalamnya semakin mengecil, jadi tinggal kereta tok yang bisa lewat, gak ada toilet, gak ada kantor, gak ada apa, atau ini diperluas sehingga ini bisa tipis saja, sehingga di dalamnya ada kantornya, ada mallnya, ada pasarnya, ada apa di dalam subway itu. Jangan bilang tidak bisa hitung momen inersianya, ya. Withdraw, langsung tarik. Nilai mekanika bahan apa ya waktu itu ya? Dapat A-nya dari mana ya? Sudah tahu. Tarik gitu ya. Dibatalkan nilai mekbannya. Oke? Ya, kalau seperti ini berarti dia terhadap titik berat, ya. Karena referensinya itu. Nah, kita kembali ke sini. Maka ini kalau ke sini Y, kalau ke sini X. IX adalah jumlah dari seluruh DA dikali jaraknya terhadap sumbu X. Sama dengan integral dari dx dy dy ya. Ini dari minus B per 2 sampai B per 2, ini minus H per 2 sampai plus H per 2. Jadi ini X atau B, ya kan? B dikali 1/3 Y pangkat 3 dari minus H per 2 sampai plus H per 2 1/12. Ya, 1/12 pangkat 3 ya. Terus
Terus ditambahin kan karena kuadrat kan, karena pangkat 3. Jadi minus dari minus kan jadi plus ya. Ya. Udah? 1/24 tambah 1/24. 1/12 BH pangkat 3. Sehingga IY dengan cara yang sama, integral dari X dx min B/2 B/2 integral. Gini kah? DY. Hasilnya adalah 1/12 B pangkat 3 H. IY. Oke. Nah, cari selanjutnya kalian mempelajari yang bentuk-bentuk seperti ini, ada yang bentuknya segitiga, ada yang bentuknya aneh-aneh, itu di bagian belakang. Appendix dari semua buku mekanika bahan selalu ada appendixnya di bagian belakang ya. Jadi ada daftarnya. Sampai sini jelas ya. Nah, hal ini membuktikan bahwa momen inersia sebuah penampang terhadap titik beratnya sendiri itu enggak nol. Ya kan? Momen inersia penampang terhadap titik beratnya sendiri enggak sama dengan nol. Beda dengan static moment. Terhadap titik beratnya sendiri dia sama dengan nol. Ya. Bukan yang ini ya. Ini kan enggak terhadap titik beratnya, ini kan enggak terhadap titik beratnya, itu kan paruan kan, bagian atas saja atau bagian. Tapi kalau bagian atas dan bawah dijumlahkan harus sama dengan 0. Nah, kita lihat di sini, ini adalah rumusan baku untuk kalian modal sampai semester 8, sampai ngerjakan TA. Berapa inersianya? 1/12 BH pangkat 3, 1/12 BH pangkat 3, 1/12 BH pangkat 3. Ini kayak adalah apa, semacam mantra. 1/12 BH pangkat 3, 1/8 QL pangkat 2, 1/4 PL. Itu adalah mantra ya. Nah, ini mantra baru, inersia dan static moment. Ya, 1/8 BH kuadrat. Oke, kita lihat di sini berarti dia tidak sama dengan 0. Jadi, kalau ternyata saya punya sebuah penampang begitu, yang gampang-gampang, misalnya samalah kayak gini, tapi saya letakkan di sini. Ini B, ini H, ini kan nggak di titik beratnya ya. Nah, sekarang pertanyaannya, berapakah inersianya terhadap sumbu X? X yang mana? X yang ini. Nah, dia punya inersia terhadap dirinya sendiri yang saya sebut X0 Y0. Berarti ini adalah X0 Y0 karena di sini di titik beratnya. Di sini adalah center of gravity. Nah, yang ditanya adalah berapakah IX, berapakah IY terhadap X terhadap Y, ya. Maka kita mencari, pakai integral boleh, nggak pakai integral boleh, ya. Nah, kita lihat di sini kalau tidak pakai perumusan umum, tetapi mau dipakai integral misalnya pakai integral, misalnya kan, aduh, ini kayaknya saya nggak yakin dia rumus hafalan saya betul, saya nggak yakin bahwa pengertian di dalam buku itu salah ketik atau gimana, mau melakukan pengujian. Levelnya udah naik, kalian adalah reviewer sebuah buku. Nah, ada buku mekanika bahan ditulis oleh Januarti Jayaka Putri. Dicek, nggak tentu ini pasti salah ketik ini. Siapa sih ini editornya? Panglima. Waduh, ini mungkin salah ketik. Nah, kita cek ya. Apakah betul Panglima mengerjakannya, gitu kan? Gimana ya ini ambek senior ya. Nah, ini jaraknya adalah Y, sama kayak itu tadi ya. Maka IX
adalah integral dari dA kali Y kuadrat. Y kuadrat yang mana? Yang sampai sini. Nah, sekarang ini integral dari dx minus b, 0 sampai b ya, 0 sampai b, integral Y kuadrat dy. dy nya mana? 0 sampai h. Banyak ya, kalau ini kan cuman 1/2. Nah, ini 0 sampai h, ini 0 sampai b, berarti lebih jauh ya. Lebih jauh. Ini hanya karena ini pangkat 2 ya. Ini pangkat 2. Oke. B-nya oke, tetap ya enggak? Tapi yang ngeri adalah hanya karena tadi ini kan muternya di sini. Muternya cuman segini muternya. Ya kan? Muternya di begini. Nah, sekarang digeser. Wah, muternya tambah ya. Jadi rotasinya, rodanya semakin membesar ya. Oke, kita lihat di sini berapa jaraknya? 0 sampai H gitu ya. 1/3 H pangkat 3. Besar ya? Sama dengan 1/3 B H pangkat 3. Nah, kalau kita mau memecah, ini 1/12 BH pangkat 3 dengan berapa? Jadi ini sama dengan 1/12 BH pangkat 3 ditambah ini adalah 1/12 ditambah, jadi 1/4 BH. Ini adalah BH dikali gitu toh, ini kan 1/4 H kuadrat. Iya, berarti kan 1/2H, ya. Berarti ini adalah 1/2H dikali 1/2H. Bener nggak ketikannya Mas Panglima dalam buku saya? Kalau dia mengatakan bahwa IX ini adalah ini, oh berarti bener. Bukan apalan, berarti bener dia ngetik kan, nggak ada turunan rumusnya, kamu nggak percaya gitu kan. Nah, jadi ini IX yang seperti ini adalah 1/3 BH pangkat 3. Dibuktikan bahwa ini adalah IX 0 terhadap dirinya sendiri ditambah luasnya dikali jaraknya dia kuadrat, ya kan? Oh, jadi iya kan? Nah, jadi IX ini adalah IX 0-nya dia sama dengan 1/12 BH pangkat 3 ditambah IX-nya dia itu berarti terhadap Y-nya adalah B dikali H itu adalah luas ya toh? B dikali H itu adalah luas dikali Y kuadrat. A dikali Y kuadratnya dia adalah H/2 kuadrat. Ya, karena dia sini. Ini jaraknya adalah H/2. Jadi H/2 kuadrat. Berarti ini bener gak? Ini 1/12 ditambah 1/4, 1/3. Tuh ya. Dan PR ditambahkan untuk alah PR kayak ngono ya, kayak mau disuruh pergi ke Wuhan nah ikon niku. Kerjakan IX dan IY. Berarti kan untuk yang IX itu kamu harus mencari IX 0 dan IY 0. Kan? IX 0 dan IY 0. Kalau kamu mau nyoba-nyoba naruh IX terhadap ini ya terserah, tapi ini yang diminta adalah IX 0 dan IY 0. Ya, terhadap dirinya sendiri dulu. Tegangan bidang seperti yang sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, ini ruang kalau yang ini ya, ini di dalam dimensi ruang. Jadi gaya geser misalnya, gaya geser mau kamu tekan ke ini sama mau kamu tekan ke ini sama aja. Y, dia bekerja sepanjang sumbu Y. Kalau begini berarti sepanjang sumbu X. Tapi kalau X-nya beda,
XY-nya agak melintir dikit gitu, ya dia akan mengikuti sumbu, harus digambarkan dengan betul. Jadi ini adalah penggambaran yang betul, karena sumbu X-nya meninggalkan, sumbu Y-nya menuju bidang